Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laini Puspazakira dari kelas 11 IPA 4, nomor absen 15. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bulu tangkis, mapel PJOK. Yang pertama, teknik dasar bulu tangkis. Teknik dasar bulu tangkis ada 3, yaitu teknik pegangan, teknik servis, dan teknik pukulan. Yang pertama, saya akan menjelaskan teknik pegangan. Teknik pegangan ada beberapa macam. Yang pertama, American grip. Ibu jari dan jari telunjuk menempel di bagian pegangan raket yang lebar. Tepatnya, tangan memegang bagian ujung raket dengan cara yang hampir sama dengan saat memegang pukulan kasur. Kelebihannya, ketika pemain hendak melakukan pukulan smash cock yang berada di depan net, maka cara ini sangat efektif. Selain itu, cara ini juga sangat cocok untuk memukul kembali cock yang datang menuju bagian atas tubuh pemain. Ketika melakukan cara ini untuk memegang raket, pemain juga akan lebih mudah untuk mengarahkan cock ke arah kanan maupun ke kiri. Kekurangannya, pemain akan kesulitan dalam melakukan pukulan backhand, serta kurang efektif untuk melakukan netting dengan bola yang datang menuju arah samping kiri ataupun samping kanan. Selanjutnya, Inggris grip. Raket dipegang dengan permukaan raket menghadap ke kiri dan ke kanan, sehingga bagian tepi raket lurus dengan ujung huruf V yang dibentuk oleh pangkal ibu jari dan pangkal telunjuk. Perhatikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika memegang raket secara Inggris grip. Yang pertama yaitu pegangan kurang kuat, posisi tangan tidak seperti menjabat tangan, pegangan tidak dilakukan oleh pangkal ibu jari dan pangkal telunjuk, dan pergelangan tangan terlalu kaku. Selanjutnya, shake hand grip. Raket dipegang pada bagian tangkainya seperti pada Inggris grip, tetapi setelah raket dimiringkan, maka tangkai dipegang seperti orang berjabat tangan, seperti gambar di slide ini. Selanjutnya, forehand grip. Pegang raket seperti berjabat tangan atau membentuk V, pakai 3 jari, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Untuk cara menggenggam raket, jari telunjuk ditempatkan sedikit terpisah dari ketiga jari yang tadi. Ibu jari diletakkan tepat di antara jari telunjuk dan ketiga jari tersebut. Kelebihannya, pegangan lebih kuat sehingga sulit untuk terlepas. Pukulan yang dihasilkan terhadap cock juga lebih kuat dan bertenaga. Juga memudahkan pemain untuk memukul cock yang datang menuju sebelah kanan tubuh. Hasilnya pukulan yang dilakukan menjadi cepat, tepat, dan cermat. Kekurangannya ada di tangan dan sendi bahu, karena diperlukan kekuatan yang lebih pada daerah tersebut. Karena posisi tangan tidak boleh berubah-ubah, selain itu kurang cocok digunakan untuk memukul cock yang datang menuju muka net. Bisa dilihat seperti gambar. Selanjutnya, backhand grip. Backhand grip sebenarnya adalah kelanjutan dari cara forehand grip. Untuk melakukan cara ini, posisi ibu jari yang sebelumnya forehand grip lebih didekatkan dengan daun raket. Sementara raket diputar seketika seperempat menuju ke kiri. Titik tumpu kekuatan pada cara ini terletak di pergelangan tangan. Bisa dilihat di gambar. Yang berikutnya teknik service. Yang pertama, service drive atau backhand. Tujuan dari service ini adalah memukul cock dengan cepat, mendatar, dan setipis mungkin untuk melewati net. Sasarannya adalah sudut titik-titik perpotongan antara garis belakang dengan garis tengah lapangan. Cara melakukan pukulan servis ini adalah dengan melemparkan cock agak jauh dari badan dengan tangan bergerak bebas dan leluasa dalam mengayunkan raket.
Ayunan raket relatif pendek sehingga bola atau shuttlecock hanya didorong dengan peralihan berat badan dari belakang ke kaki depan. Jangan menggunakan tenaga pergelangan tangan secara berlebihan karena akan mempengaruhi terhadap arah dan akurasi pukulan. Bisa dilihat di gambar slide ini. Selanjutnya, servis pendek atau short double service. Servis pendek bulu tangkis ialah pukulan servis yang dilakukan agar shuttlecock terbang rendah di atas net. Dengan demikian, jarak shuttlecock yang melintas dan net sangatlah tipis. Pukulan ini biasanya dilakukan pada permainan ganda. Meski demikian, servis pendek juga sering ditemui pada permainan tunggal. Selanjutnya, servis panjang atau deep single service. Pukulan servis yang dilakukan dengan cara memukul shuttlecock setinggi-tingginya dan jatuh di garis belakang bidang lapangan lawan. Pukulan ini biasanya dilakukan pada pemain ganda. Selanjutnya, servis cambukan atau flick service. Flick service atau populer dengan nama servis pendek tipuan adalah teknik servis yang digunakan untuk melabui permainan lawan. Gampangannya, servis flick adalah servis yang menggunakan metode servis pendek, tetapi pada eksekusinya menggunakan servis tinggi. Gerakan awal flick servis sama seperti pada servis pendek, hanya saja shuttlecock dijentik dengan pergelangan tangan ke atas sehingga melewati lawan dan jatuh di garis servis belakang atau long service line. Bisa dilihat gambar slide ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pukulan. Pertama, pukulan net atau netting. Pukulan yang dilakukan di dekat net yang dipukul dengan sentuhan halus namun akurat. Tujuan dilakukan netting adalah supaya shuttlecock yang jatuh di bidang lawan jatuh sedekat mungkin di dekat net. Bisa dilihat pada gambar di slide ini. Pukulan chop atau drop shot. Pukulan ini adalah pukulan yang mengarahkan cock ke arah daerah lawan sedekat mungkin dengan net. Gerak pukulannya hampir sama dengan pukulan lob, tetapi pada saat perkenaan raket agak dimiringkan dan memerlukan perasaan agar cock meluncur setipis di atas net dan sulit untuk dijangkau lawan. Selanjutnya, pukulan lob atau overhead clear. Pukulan lob dilakukan untuk menerbangkan cock setinggi mungkin jauh ke belakang garis lapangan. Teknik pukulan ini ada dua macam, yaitu overhead lob, yaitu pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala, dan underhand lob, yaitu pukulan lob dari bawah yang dilakukan dengan memukul cock yang berada di bawah. Bisa dilihat di gambar slide ini. Selanjutnya, forehand. Teknik pukulan forehand ialah merupakan pukulan yang memukul dengan tangan kanan dari arah kanan sehingga bagian depan tangan menghadap ke arah pukulan, serta semua pukulan dari arah kanan dapat dimasukkan ke dalam forehand ini. Selanjutnya, backhand. Backhand dilakukan dengan posisi slap dengan posisi raket di tangan. Putar badan dengan melangkahkan kaki ke kanan ke belakang kiri. Lutut dan siku kanan agak bengkok. Tangan memukul mulai dari mengayunkan raket, siku ke dekat ketiak, dorong dengan pinggang dan siku menjadi lurus, sehingga diakhiri dengan lecutan pergelangan tangan. Cara yang kedua, rangkaian pukulan di atas bisa dilakukan sambil melangkah kaki ke kanan. Lalu ayunkan raket, kaki kanan sudah mendarat pada saat bola dipukul. Bisa dilihat di gambar ini. Selanjutnya, smash.
Sebentar. Saya lanjutkan. Selanjutnya smash. Posisi pegangan raket dengan benar. Bergeraklah dengan cepat untuk mengambil posisi yang tepat untuk melakukan pukulan. Sikap badan harus tetap lentur, kedua lutut dibengkokkan dan tetap berkonsentrasi pada shuttlecock. Carilah timing atau waktu yang tepat untuk melakukan pukulan. Perkenaan raket dan shuttlecock berada di atas kepala dengan cara meluruskan lengan untuk menjangkau shuttlecock setinggi mungkin. Gunakan tenaga pergelangan tangan semaksimal mungkin dengan cepat pada saat memukul kok. Akhiri rangkaian gerakan pukulan itu dengan gerak lanjut ayunan raket yang sempurna ke depan badan. Bisa dilihat di gambar ini. Ya. Selanjutnya pukulan drive. Pukulan drive adalah pukulan yang dilakukan dengan cepat dan arah bola datar. Arah bola dari pukulan drive adalah sedekat mungkin dengan net agar lawan tidak dapat mengembalikan bola. Ini gambarnya. Selanjutnya underhand. Teknik ini pemain perlu terampil dalam hal berlari dengan langkah lebar di mana kaki kanan diposisikan pada depan kaki kiri supaya jatuhnya kok dapat terjangkau. Pada sikap menjangkau tersebut, tekuklah bagian siku dan posisikanlah tubuhmu secara tegak supaya lutut kanan dapat tertekuk sedikit secara otomatis. Ketika memukul kok, tenaga kekuatan siku dapat digunakan. Berikut juga pergelangan tangan. Tujuan dari pukulan ini utamanya adalah untuk mengembalikan pukulan permainan net lawan atau pukulan pendek dari lawan. Bisa dilihat di gambar ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.